Dosa yang kadang-kadang berkompromi dengan kejahatan itu kan begitu. Tapi kalau Tuhan pandangannya berbeda, jauh daripada diri kita. Jadi kalau sudah sampai Tuhan turun tangan, itu berarti sudah kelewatan. Cocok itu kumpul, cocok sekali. Kelewatan, tidak lagi kompromi bagi Tuhan. Nah, hitungan itu dibuat. Abraham mulai bertanya, Tuhan, jika seandainya ada 50 di kota Sodom, akankah engkau membinasakannya? Ada 50 orang benar. Dan Tuhan, oh tidak, kalau ada 50. Orang berpikir, istri, anak sekian, ditambah mantu, ditambah cucu. Iya. Kalau gitu, kalau ada 40 Tuhan gimana? Kalau ada 40 saya juga Tidak bisa. Wih, dimulai kurang. Apa belum menikah anak-anaknya si Lot? Kan begitu pikirannya. Apa belum menikah? Oke, mungkin 30. Tuhan, izinkan lagi. Kalau 30 gimana? Tidak. Kalau ada 30 juga tidak. Ini si Lot gimana kita? Berarti saya sudah kelewatan yang nggak pernah saya lihat ini si. Tadi Opung baru mengatakan sudah 1 bulan nggak pernah datang pendeta di kemana? Itulah kalau sudah melayani ke gereja begitu. Mana yang penting Opung, itulah dulu kita kerjakan kan? Saya diminta ke sana, saya harus melayani sana. Saya tahu di situ orang baik, jadi bisa sendiri sendiri. Begitu caranya. Walaupun bukan berarti karena saya apa? Saya sengajakan. Jadi saya sudah bilang sama ketua, tahun depan pasti ada pendeta di sini. Pasti. Kenapa? Karena memang ini juga kondisi yang tidak memungkinkan supaya saudara bergerak bagus. Tapi ingat, saya belum meninggalkan saudara oleh karena saya punya komitmen bahwa pembangunan ini akan tetap saya pantau. Dan kita harus tetap kerjakan bersama-sama walaupun ada gembala baru di sini. Saya akan tetap berusaha untuk membantu, ya. Nah, kita balik kepada persoalan tadi. 20 tidak ada. 30 tidak ada. Dia turun drastis dari 30 ke 10 kan? 10. Dia bilang, mudah-mudahan hanya anaknya dan istri dan semuanya 10. Tuhan sekali lagi, kalau ada 10. Abdi katakan, aku juga tidak akan binasakan Sodom. Nah, tadi pendeta bertanya, sebejat apa sih? Ya. Sekarang ukuran mulai terlihat? Mulai terlihat. Artinya di antara ratusan orang, katakan ratusan, bukan ratusan, mungkin tidak ratusan, ribuan orang, mungkin sudah 250.000 orang, hanya 10 pun tidak ditemui. Apa itu? Arti mereka benar-benar sudah kolaps secara kerohanian. Tapi Abraham kan ingin menguji apakah Tuhan adil bagi antara orang yang bejat-bejat ini, ada yang orang benar. Apakah orang benar itu juga dihukum? Itu yang bagus sekali. Karena itulah hukum. Malaikat disuruh ke Sodom menyelamatkan yang tinggal itu. Itu pelajaran kita. Allah menyuruh orang ke Sodom menyelamatkan yang tinggal. Hanya berapa orang? 10 tidak dapat dalam hitungan, 5 pun tidak dapat, tinggal berapa orang? Sebenarnya 4. Tapi di perjalanan kolaps. Istri. Apa arti istri Lot bagi kita? Jangan serahkan. Bukan. Cinta. Pikirannya semua sudah Harta. kotor dengan segala konsep, pandangan dan lain sebagainya. Bagi dia harta hanya sebagai kamuflase. Kenapa? Aduh sayang sekali, masa hancur ini, masa nggak boleh kubawa ini, masa nggak boleh kubuat kuliah sedikit saja. Perempuan gambaran dari sebuah perasaan. Cinta akan uang adalah akar segala Yes. Laki-laki gambarannya sebuah logika. Lot logikanya membuat dia memandang kepada apa yang dikatakan malaikat itu, dan akhirnya dia jalan terus dan mau menulis sekali. Apa pun yang penting diriku? Apa? Selang? Hah? Tapi jangan lupa, sebenarnya Tuhan sedang menginginkan manusia duniawi kita ini tetap berkonsep surgawi. Benar? Saudara, kalau saudara tidak berteman,
Bisa saudara menolak tidak apa namanya orang Batak itu mardona sabutan? Bisa saudara menolak tidak punya serikat tolong menolong? Sedangkan gereja kita membuat apa yang disebut dengan kelompok peduli, kasih peduli kasih. Apakah itu harus kita tolak? Tidak bisa. Bisakah saya sebagai seorang gubernur terangkat tidak bisa lepaskan diri saya dari jabatan politik saya? Nggak bisa. Tapi ingat, Daniel dia tahu menempatkan posisi di mana, kapan, dan apa. Manusia duniawinya dibungkus oleh kehendak surga lebih tinggi, sehingga apapun katanya yang dilakukan oleh orang, dia harus selalu melihat surga lebih dahulu, bukan apa yang membuat nama saya besar di mata dunia. Saya mau tanya dulu, kenapa banyak orang mengikuti pola-pola yang disiapkan oleh dunia? Supaya namanya terlihat, supaya fotonya terpampang. Citraan dong. Ya bisa jadi. Kan artinya gini, orang kan nggak bisa membaca isi hatinya Mas Fajar. Ya, kalau coba dipakai Mas Fajar pakaian bupati sekarang di sini, orang dia bilang, bapak ini bukan bupati, dia bilang bapak bupati bapak ini. Tapi bagi orang, jangan lupa, nggak ada bupati dia. Itu supaya dihormati dia. Hah? Bisa begitu? Bisa saudara. Itu makanya yang paling diinginkan surga dari sebelah dan sana satu. Apa itu? Karakter yang dibangun, prinsip-prinsip surga. Oke. Boleh bertanya? Silakan. Dari zaman penciptaan sampai kepada Nuh, sampai kepada Sodom dan Gomora itu kan merupakan gambaran kehidupan manusia. Iya. Nah kita lihat waktu zaman Nuh yang diselamatkan hanya 8 orang. Iya. Keluarga ya. Iya. Artinya 4 keluarga. Artinya 4 keluarga. Nah terus kepada Sodom juga 1 keluarga, gitu ya. Berarti ibarat kata nggak ada hubungannya dengan komunitas atau organisasi, justru kelihatan di perkeluarga yang diperhatikan itu. Nah kira-kira gambarannya itu untuk kita sekarang ini bagaimana? Apakah Saya dengan boleh menanggapi itu. Ya, boleh silakan. Terima kasih. Jadi kita beruntung hidup masa sekarang karena kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Zaman Nuh saya kira belum ada Alkitab yang lengkap seperti ini ya. Ya. Dan di Alkitab, iya. Jadi namanya kurang informasi. Di sini di pelajaran hari Minggu dikatakan air bah tidak mengejutkan dunia karena kurangnya informasi. Walaupun Nuh berkhotbah selama 100 tahun. Nah itu kurang informasi itu. Ya. Nah itu barangkali. Jadi mungkin penginjil-penginjil mal menyampaikan hanya Nuh sendirian. Bayangkan 120 tahun. Kita tiap tahun ada target baptisan. itu mulai Nuh tercapai? mana ada target baptisan? Oke. Ya. Tadi kan 120 tahun berkhotbah. Apa yang saudara lihat diambil pada zaman Nuh dan kemudian disinggung oleh Petrus terhadap kedatangan Yesus kedua kali. Dan nanti itu ada kaitannya dengan 1844. Apa sebutan yang sering digaung-gaungkan orang? Dan sama seperti apa yang dikatakan oleh pemulung tadi, bahwa pada zaman Nuh kurang mereka informasi sehingga mereka mulai mengejek Nuh. Ya kan? Sekarang enggak, justru kebanyakan. Oke, supaya memudahkan saudara, coba buka 2 ayat 4. Ya. Apa ejekan yang sering sekarang disampaikan, bahkan hari ini pun orang Advent sudah mulai juga mengejek orang Advent dengan sebutan itu? Kapan Yesus datang? Dari saya sebelum lahir sudah ada Yesus akan datang. Tapi sekarang belum datang. Itu namanya pekerjaan pengejek-pengejek itu. Iya. Nah, Coba benar nggak begitu kata-kata 2 Petrus 3 ayat 4 itu? Iya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Mari kita coba baca. dia tidak percaya. Dan ingat, ejekan ini nanti sampai ke telinga kita. Tuhan. Dan ketika telinga Tuhan sudah mendengar, Petrus 3 ayat 4. Di manakah janji tentang kedatangannya itu
Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Oke. Jadi ingat, ada aplikasi-aplikasi kita dapat tadi kan, bahwa sampai dulu teriakan itu ke surga, Tuhan bertindak. Sampai juga teriakan Sodom itu, teriakan kejahatan moral Sodom itu ke surga, Tuhan tuh. Sekarang ada aplikasinya kepada zaman akhir, karena tadi kan gini. Jangan lupa judul utama ini, simbol, gambaran, dan hiasan. Karena apa yang terjadi akan menjadi apa? Contoh yang akan terjadi juga di zaman kita. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Sudah tahu contoh? Bahwa kalau itu contoh, itu dapat diaplikasikan kepada yang kemudian. Kan gitu? Patron. Nah, jadi inilah yang perlu kita pahami, bahwa gereja kita pun sekarang sudah banyak yang mulai ragu. Gimana mungkin terjadi pemaksaan undang-undang hari Minggu, sementara Amerika yang mendukung hak ajasi? Nah, awalnya. Nah, sampai sekarang Pak masih belum. Dan itu pertanyaan yang disampaikan kepada saya pada waktu saya membawakan webinar. Saudara tahu nanti apa yang terjadi? Amerika tidak pernah mengubah undang-undangnya sampai sekarang. Gimana dari Pak yang itu apa tadi teriakan umat-umat Tuhan pada zaman nanti? Sampai kapan datang? Tapi belum datang. Itu tadi. Jadi kan gini, yang pertama, teriakan dari bangsa Israel naik ke surga, Tuhan bertindak, nggak usah diutus. Teriakan orang-orang kebejatan moral orang Sodom itu naik ke surga, Tuhan bertindak, Sodom dibinasakan. Jadi kalau zaman kita tadi apa? Sekarang teriakan sekarang ini, kapan Yesus datang? Ngomong doang. Nanti sampai itu ke surga, Tuhan akan datang supaya membuktikan bahwa saya benar-benar bukan hanya ngomong. Ya memang kadang-kadang dengan seperti saya juga kadang mau seperti itu ya, berarti harus pakai itu juga ya. Karena memang dari zaman dulu kan kita sudah, bapak kita udah ada. Iya. Katanya datang. Dari opung saya udah ada. Terus dibilang lagi sama saya, Yesus akan datang. Dia sudah, kapan datangnya? Nggak jadi. Nah, tapi itu Apa poinnya? teriakan manusia itu akhirnya Udah klimaks gitu ya? Udah klimaks. Nah, kenapa bisa seperti tadi pendeta? Jawabannya seperti kata si Opung, kurang informasi. Kenapa kurang informasi? Karena kalau informasi mungkin sudah ya, karena secara sekarang ini banyak pengajaran itu justru yang membuat membingungkan. Justru itulah maka kurang informasi. Kenapa? Ini terlalu banyak di-YouTube-kan orang. Benar nggak? Ini sekarang terlalu banyak di-YouTube-kan orang. Hasilnya apa? Bingung. 666. Ketik sekarang 666 di YouTube. Langsung banyak. Ketik hari kiamat di sini. Banyak, pilihan banyak. Nah, oleh karena itulah kenapa ada gereja Advent? Satu-satunya alasan mengapa gereja Advent berdiri adalah karena Tuhan ingin memelihara kebenaran doktrinnya yang menyelamatkan. Benar? Ingat bahwa yang menyelamatkan memang Yesus, tapi tanpa doktrin yang diajarkan ini kita tidak pernah kenal Yesus. Sekarang buka 2 Timotius 3 ayat 15. Nanti akan saudara baca itu, paham apa yang saya maksudkan ini. Bahwa kebenaran itu penting karena di dalamnya ada nilai-nilai keselamatan yang hendak diberitahukan kepada semua orang. Karena dengan itulah mengerti. Kalau saya secara pribadi pernah saya ditanya, kira-kira Pak Pendeta sebagai seorang yang sudah menyampaikan pelajaran buku Ayub, kira-kira berapa lama lagi sudah? Saya bilang tidak lebih dari 20 tahun. Walau saya tidak menunggu tukang tanggal. Mudah-mudahan saya masih hidup bisa melihat kedatangan. Tidak lebih dari 20 tahun. Sementara seorang pendeta kita, dia katakan tahun 2030 dia sudah. Ada kemungkinan besar? Ada. Saya juga terima. Tapi saya nggak berani mengatakan tanggal. Karena kenapa? Yesus katakan tidak ada seorang malaikat pun, bahkan seorang anak manusia pun yang tahu tentang hari itu. Tapi pergerakan tentang itu tidak pernah Tuhan tutup dari kita. Oke, itu hanya menambah kepada tadi bahwa kepastian kedatangan surga. Artinya begini.
Jadi ketika kita melihat ada kejahatan, Tuhan bertindak. Pelajaran hari Minggu dimulai dengan kata-kata murka anak domba. Siapa mereka yang menyebutkan murka anak domba? Apa umat Tuhan atau bukan umat Tuhan? Mari kita baca Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Tapi lebih bagus setelah ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mari baca. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Lalu perhatikan di mana, di ayat berapa kata-kata yang muncul mengatakan siapakah yang dapat tahan terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Ayat berapa? 16. Ayat 16. Lalu karena mereka tidak tahan melihatnya, apa yang mereka minta? Hah? Timpakan. Kepada siapa dia mereka minta? Kepada gunung, karena mereka tidak percaya Tuhan. Di bawah gua di Dan itulah makanya kenapa disebutkan di sini sangat menarik. Mereka tidak pernah bertanya siapa dia anak domba itu, enggak. Tapi mereka berseru kepada gunung-gunung. Gunung-gunung itu gambaran apa, Bapak Ibu? Ini sebenarnya bahasa figuratif, bukan bahasa literal. Gunung-gunung itu menggambarkan kekuasaan para raja. Lindungilah kami ya raja-raja. Raja-raja dunia jadi tempat berteriak dengan apa? Dengan ketakutan. Siapa yang melindungi? Sebaliknya umat Tuhan yang menunggu Tuhan apa katanya? Ya. Apa Ya, dikatakan? datang. Iya Tuhan. Lalu kemudian perhatikan. Tadi kan pertanyaannya ejekan itu kan? Ejekannya apa? Sejak bapak kami, sejak nenek kami, hari-hari tidak berubah. Di mana tadi kedatangan itu? Nah, itu kan. Nah sekarang kedatangan itu sudah depan mata, apa yang terjadi? Hah? Lalu kemudian mereka berteriak. Mereka berteriak karena tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan dan kemudian ingin mati rasanya. Oke? Apa paham saya? Nah, dari pelajaran ini kita melihat bahwa anak manusia tidak akan pernah melupakan janjinya. Janji kedatangan itu memang tidak disebutkan hari dan tanggal, tapi itu ada sebuah kepastian yang tidak bisa dielakkan. Jadi pendeta, kita nggak mungkin dong mengalami Yesus datang ya. Kalau 20 tahun lalu aku masih sehat. Contohnya yang mana tahun Kan saya bilang kemungkinan 20 tahun lagi tidak sampai 20 tahun lagi. tapi bersiap-siap. Tapi gini pendeta, menurut saya satu hal yang harus kita miliki, bahwa firman Tuhan itu adalah kekal, tidak berubah. Iya. Itu tidak berubah, ya. Dan kenapa manusia itu mengejek? Kenapa? Dia tidak percaya firman Tuhan. Iya. Padahal kalau kita yang sudah yakin bahwa firman Tuhan itu kekal, tidak akan berubah. Kenapa manusia suka berubah, ragu-ragu? Karena manusia penuh dengan keterbatasan. Sedangkan Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna. Jadi harus kita yakini bahwa firman Tuhan itu kekal karena Allah itu sempurna. Makasih. pendeta, satu lagi, kenapa nggak di Alkitab ditulis Yesus akan datang pada sekian. Biar kita masih bersiap-siap. Pendeta, kenapa nggak ditulis setelah bersiap? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Itu kita termasuk kategori anak gadis yang bodoh. Coba Mas Fajar dulu. Gini, saya kok lebih tertarik begini, kan di Alkitab itu Adam dan Hawa atau perempuan ya, yang selalu bikin masalah. Oh gini, singgung ada perempuan nanti nih. Saya maaf Baper. Iya, saya maaf dengan ibu-ibu. Kalau laki-laki nggak punya salah. Katanya, itu katanya perjalanan. Iya, perjalanan. Bukan pernyataan dia, katanya. Katanya, jadi sepanjang itu kok perempuan terus enggak. Ini kan yang disodorkan Gomora perempuan juga. Laki-laki kan? Nah, Nomor betul. malah gara-gara laki-laki. Tapi coba nggak Bapak Ibu kita sebagai laki-laki itu di dalam keluarga yang hebat itu siapa yang bikin hebat? Perempuan atau laki-laki? Perempuan lah. Perempuan. Saya jadi detik ini bisa ke gereja ini karena siapa? Ibu. Dia nggak ngajarin kamu jangan makan daging babi, jangan makan daging anjing, enggak. Ibu hanya mencontoh, kasih contoh ke saya. Terus kalau habis pulang saya belum ke gereja dulu. Ibu habis pulang ketemu saya langsung saya dipeluk dulu. Nah, kamu udah makan belum? Oh iya kamu. Itu apa yang seperti itu ya? Benar nggak? Iya, seorang ibu. Jadi kalau anak-anaknya hebat itu seorang ibu.
Kalau anaknya nakal, seorang siapa? Bapak. Bapak. Iya, saya berani ngomong seperti itu. Karena apa? Sudah mulai nih. Ibu itu adalah tiang. Saya jujur, saya malu pada saat ini beri depan gereja. Dulu keren banget dari kata membaca Alkitabnya. Tapi seperti Pak Pendeta katakan, saya diingatkan, Megumi bisa menghafal. Mungkin saya bisa menghafal. Masalah terbesar saya tidak bisa menghidupkan. Saya malu dengan istri saya. Dia lebih apen dari saya. Seperti itu. Makanya ibu-ibu kalau punya keputusan yang ini, ambil keputusan itu ketika pegang Yesus dengan erat-erat. Tadi pertanyaan begini, itu pertanyaan indah. Kalau besok saya dihukum gantung, iya kan? Apa yang saya lakukan? Bertobat. Iya, terima, ya udahlah dihukum gantung. Tapi ketika saya besok mau mati, saya akan berubah. Tapi berubah dengan kemunafikan. Contoh, saya benci banget dengan Pak Rito. Saya benci banget karena besok Yesus mau datang, saya ke rumah Pak Rito bawa kerupuk. Pak Rito, maafin saya. Padahal saya masih ada kebencian. Balik lagi ke kata-kata Pak Pendeta, tabiat saya bukan tabiat murni, betul nggak? Tabiat saya tabiat yang dibuat-buat. Iya, dibuat-buat. Pencitraan Pak Rito, saya pura-pura baik dengan Pak Rito, dengan dunia luas. Iya, pencitraan banget gitu loh. Jadi kayak, baik banget, padahal nggak seperti itu. Jadi saya pikir Tuhan berusaha untuk membuat kita secara alami menjadi tabiat yang indah bersama Yesus dan tidak dipaksa. Terima kasih Bapak. Jadi, bayangkan aja bupati kalau diberitahukan mau datang ke sebuah desa. Kita akan datang ke bupati. Apa yang terjadi? Siap-siap. Bukan siap-siap, jalan yang berlubang tutup, rapi, tapi hanya tipis. Nanti bupatinya lewat, udah rusak. Apalagi umbul-umbul dipasang. Selama ini nggak ada umbul-umbul. Begitulah sifat manusia kalau diketahukan tanggal dan hari kedatangan Yesus. Tapi kan bupati sama Tuhan beda Pak Pendeta. Benar. Kita kan mau ke surga. Benar. Surga Pendeta. Benar. Tapi ingat, siapa yang bersiap? Apa Yesus atau manusia? Ya manusia bersiap untuk menyambut kedatangan Yesus kan. Tadi yang dibilang bersiap secara apa yang disebut dengan itu yang terjadi. Sama Pendeta. Dan itu makanya dikatakan Mas Fajar tadi. Saya suka nangkap apa bagian-bagian penting dari kata-kata Mas Fajar. Biarlah kita memiliki hati yang secara alami. Nah ingat, kata alami tidak bisa instan. Nah contoh, pernah nggak kalian meminta supaya pisang langsung cepat berbuah? Bisa? Nggak bisa. Alami. Dia akan bertumbuh pelan sampai kemudian dia berbuah. Dan sesudah berbuah, selesai sudah tugas. Itu jawaban berarti. Kedua, nah kenapa saya katakan sekitar 20 tahun lagi dan kenapa saya setuju dengan kata-kata teman pendeta saya bahwa Yesus akan datang dalam 2030? Ini ceritanya. Tapi sedikit melenceng dari sini. Nanti kita tutup dengan satu pelajaran yang bagus. Ingat, di Matius pasal 24 di bagian terakhir atau di bagian di dalam Lukas pasal 21 Yesus berkata begini, jika kamu melihat semuanya itu sudah terjadi. Apa yang terjadi? Semua peristiwa-peristiwa yang sudah digambarkan sudah terjadi. Ketahuilah waktunya sudah. Oke. Nah jadi sekarang umat Tuhan disebut sebagai pembaca apa? Dua. Sekarang nangkap ya. Umat Tuhan harus diakui sekarang harus menjadi pembaca dua. Tolong bantu saya. Yang pertama apa? Yang utama. Pembaca apa? Yang utama. Firman Tuhan. Alkitab. Oke. Setelah membaca Alkitab adalah pembaca perjalanan sejarah. Benar? Oke, orang akan harus tahu ada 4 kerajaan besar muncul di dunia ini. Yang pertama Mas? Yes. Habis itu yang kedua siapa? Habis itu sudah berjalan semua? Sekarang kita sudah di zaman siapa? Jari kaki. Dalam nubuatan kita di zaman siapa? Jari kaki. Yes, jari kaki. Bagus. Yang dalam istilah sekarang yang nyata sebagai penguasa di zaman siapa? Kurang tepat. Kita sekarang berada di zaman
binatang bertanduk dua yang keluar dari dalam bumi. Siapa dia? Amerika. Siapa? Amerika. Amerika. Nah, ini pelajar-pelajar nubuatan yang bagus ini. Amerika. Sekarang kita sudah di zamannya Amerika. Bukan binatang yang keluar dari bumi. Iya. Itulah binatang yang keluar dari bumi ya. Binatang bertanduk dua keluar dari bumi. Harus lengkap begitu karena tanduk dua itu menjadi karakteristiknya, yaitu apa? Dia dapat membedakan kuasa sipil dengan kuasa agama, tidak memadukannya, tapi berjalan bersama-sama di Amerika. Agama tetap dibiarkan berjalan, tidak diganggu oleh kekuasaan sipil, dan sipil tidak mau diganggu oleh kekuasaan apa? Agama. Itu maksudnya bertanduk dua. Itu artinya bertanduk dua. Oke, nah sekarang binatang bertanduk dua inilah yang akan membuat apa? Naga itu bersuara kembali. Siapa naga? Iblis. Iblis itu menggunakan siapa? Penguasa itu senang. Jangan manusia. Kalau manusia pribadi yang diri kecil. Tapi kalau penguasa adalah pribadi yang mewakili sebuah negara, kerajaan. Oke, penguasa. Lalu perhatikan kata Alkitab dan nubuatan bahwa binatang bertanduk dua akan mendirikan apa? Apa? Enggak, patung. Sesudah patung itu berdiri apa yang dilakukannya? Disuruh menyembah. Sesudah disuruh menyembah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ke-17. Sudah berakhir? Sudah. Sekarang apa yang saudara sedang mau tunggu? Apa yang saudara yang saya harus tunggu sekarang? Yes. Begitu patung binatang itu berdiri, undang-undang hari Minggu sudah akan berjalan. Tahun 2025 ini, Trump telah menunjukkan gejala bahwa akan menyatukan negara dan lihat. Makanya ada kenapa pendeta berani mengatakan tahun 30 sudah datang. Kalau benar itu bagus. Nah, sekarang begitu dikatakan tahun 2030, ibu pendetanya ngomong belum siap-siap. Bagaimana umat? Karena gawat sudah. Benar nggak? Berarti kita harus jadi anak-anak yang pintar. Disitulah waktunya sudah dekat. Oke, ini sudah mau masuk anak-anak. Berarti saya masuk sini dulu. Apa yang dimaksud dengan penghakiman pra-advent? Ingat tadi ya, analogi kita pakai lagi ya. Ingat ya, analogi kita pakai lagi. Ketika tekanan perbudakan sudah naik, suara jeritan orang-orang Israel sudah naik ke surga, Tuhan bertindak. Apa yang terjadi? Musa dikirim dilepaskan bangsa itu. Ketika kebejatan moral di Sodom sudah sampai naik ke kuping Tuhan, apa yang terjadi? Sodom sekarang apa yang terjadi? Penghakiman pra-advent. Apa yang dilakukan oleh Tuhan pada penghakiman? Dalam Khotbah 12 katakan Tuhan akan membawa setiap perbuatan. Pengkhotbah 12. Iya. Bahwa Tuhan akan menghakimi setiap orang. Dalam arti menghakimi setiap orang. Apakah itu artinya bahwa kebejatan moral manusia sudah naik ke surga? Sudah menjadi perhatian surga? Sudah. Berarti kalau sudah menjadi perhatian surga, apa datang? Kepastian penyelesaian. Kepastian penyelesaian terhadap apa yang sudah Tuhan dengar, terhadap apa yang Tuhan sudah hakimi. Apa keputusannya? Hanya dua. Kepada mereka yang tetap setia dan tidak menyembah binatang itu, apa yang terjadi? Maka mereka akan dibawa ke dalam surga. Tapi kepada mereka yang ikut menyembah binatang itu, anggur berkata. Di dalam pekabaran Wahyu pasal 14 yang disebut pekabaran 3 malaikat, hanya penyembahan yang diperkenalkan. Ini saya buat sederhana. Hanya ada 2 penyembahan yang diperkenalkan. Di dalam ayat yang ke-7 Untuk memimpin diskusi. Oke, ya. Di dalam pekabaran 3 malaikat hanya ada 2 penyembahan. Penyembahan yang pertama di dalam ayat 7 dikatakan sembahlah Allah yang menjadikan langit dan yang kedua, ayat yang ke-10
Ayat ke-10 apa? Barang siapa menyembah binatang itu, menyembah patungnya, dan menerima tanda dan bilangan namanya pada dahi dan tangannya, mereka akan minum dengan kata lain. Pengabaran 3 malaikat ini adalah pesan terakhir surga bagi saudara dan saya. Itulah artinya penghakiman pra-advent. Nah, kesimpulan, karena sudah disuruh kita harus berhenti. Kesimpulan, perhatikan bagian Bapak. Di bagian hari Jumat, ini senang nanti. Dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat menghadapi tuduhan musuh. Dengan pakaian yang bernoda dosa sambil mengaku kesalahannya, dia berdiri di hadapan Allah. Tapi Yesus pembela kita menyampaikan satu permohonan yang berhasil demi keselamatan semua orang yang dengan pertobatan iman telah menyerahkan perbarang jiwa kepadanya. Di sini ia membela perkara mereka dengan perjuangan dahsyat di Kalvari. Jadi inilah yang disebut dengan saatnya kita datang memohon kepada Tuhan. Inilah time yang terakhir. Zaman kita inilah time yang terakhir. Tidak ada lagi zaman sesudah ini. Tapi memang fakta di lapangan, teknologi yang bertambah-tambah, kepintaran yang bertambah-tambah, tetapi kepastian zaman ini the last time untuk semua orang. Tugas kita Pak Pendeta. Nah, karena ini the last time, dengarkan ini. Apa yang saudara dan saya harus lakukan? Ingat, saudara nggak bisa selamat sendiri. Walau keselamatan itu pribadi. Itulah gunanya kita mengetahui ini, karena banyak orang yang akan binasa tanpa mengetahui ini, dan mereka akan mati sia-sia. Tuhan katakan, saya tidak mau mereka mati sebelum ada informasi diberikan. Jadi informasi itu adalah tugas kita. Makanya saudara tahu ini, berarti kita harus lebih lebih intens lagi untuk apa? Jadi tujuan ini satu-satunya adalah mendorong saudara supaya berbelas kasihan kepada yang lain, agar jangan tidak binasa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.